Halo, assalamualaikum. Semangat selalu teman-teman. Masih jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang pengujian perangkat lunak ya. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan beberapa metode dalam pengujian perangkat lunak. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah metode yang cukup banyak dikenal ya sebagai dasar pengetahuan juga untuk teman-teman dalam sebuah pengujian perangkat lunak ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu menggunakan metode black box testing atau pengujian black box ya. Nah, nanti dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pengujian black box-nya dan untuk yang dari sisi acceptance testingnya ya. Nah, untuk pengujian berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa metode dari yang acceptance testingnya gitu ya. Seperti teman-teman ingat bahwa pengujian black box itu dilakukan terhadap sisi fungsionalitas ya dari perangkat lunak. Jadi tombol ini kalau diklik nanti akan menghasilkan aksi apa. Kemudian kalau kita klik menu ini nanti akan menampilkan apa gitu ya. Itu berarti dari sisi fungsionalitas ya. Dan kemudian kalau white box testing itu lebih kepada struktur coding internalnya ya. Jadi misalkan ada percabangan nih ya, diambil contoh apabila pembelian lebih dari 100.000 nanti dia akan dapat diskon apa gitu ya. Nah, itu logikanya itu diuji ya, apakah benar kalau lebih dari 100.000 nanti akan mendapatkan diskon, kalau lebih dari 200.000 nanti akan mendapatkan diskon berapa persen dan seterusnya gitu ya. Nah, dua pengujian ini teman-teman ini sebenarnya sudah masuk dalam unit testing ya, pengujian unit testing seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Nah, setelah pengujian unit testing akan dilakukan juga pengujian integrasi ya. Nah, sebagai pengingat saja kita telah membahas bahwa sebuah aplikasi khususnya yang sekarang ini berkembang ya, yang berbasis Android misalnya, itu biasanya aplikasi tidak hanya berjalan sendiri di satu perangkat saja, tetapi bisa dia berhubungan dengan beberapa perangkat atau beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh vendor atau developer lain gitu ya. Misalnya dalam penjualan atau pembelian online itu pembayarannya adalah pembayaran yang dikembangkan oleh pihak ketiga misalnya ya. Kemudian sistem testing berarti secara keseluruhan ya, sebelum di share atau dipergunakan secara resmi oleh pengguna yang sesungguhnya ya. Nah, kalau sudah digunakan oleh pengguna yang sesungguhnya atau di lingkungan yang aslinya, pasti kita juga perlu tahu dong ya responnya, bagaimana user-user itu menggunakan perangkat kita ya, menggunakan aplikasi yang kita bangun. Apakah aplikasi kita mudah untuk digunakan, apakah aplikasi kita ini ada bug atau tidak gitu ya. Teman-teman juga tentu masih ingat bahwa eh, dari fenomena atau pemahaman testing kita yang sekarang ini adalah testing itu dari awal analisa sampai dengan dilempar kepada pengguna yang sesungguhnya atau dilempar kepada pasaran yang menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi tidak hanya sampai pada sisi lab saja ya, atau dari sisi pengembang developer aplikasi saja gitu ya. Nah, kita nanti akan membahas untuk black box testingnya ya, metodenya. Kemudian untuk acceptance testingnya kita menggunakan beta testing gitu ya. Oke, kita mulai. Ini adalah contoh kasusnya ya. Ini ada sebuah aplikasi pemutar player ya. Kalau mungkin teman-teman kenal ada MP4 ya, MP3 dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh satu aplikasi portable ya, yang ada di mungkin perangkat smartphone teman-teman semua gitu. Nah, di samping sini adalah skenario pengujiannya atau test case-nya ya. Ini daftar yang akan kita uji, ya. Sebelah kiri ini ya, di bagian kelas uji adalah apa saja yang akan kita uji ya. Di sini ada beberapa menu, ada audio, ada video, ada hub ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada menu option yang di sini tidak terlihat ya. Nah, di bagian detail uji itu adalah pada menu tersebut akan dilakukan pengujian terhadap apa saja gitu ya. Contoh di sini menampilkan
player audio, kemudian untuk menjalankan file audio, menjalankan button-button kontrol yang ada di dalam aplikasi ini gitu ya. Nah, pengujiannya kita menggunakan metode yang black box ya untuk pengujian dari perangkat pemutar player ini gitu ya, atau player audio ini. Nah, ada banyak detail uji yang akan dilakukan uji coba pada aplikasi ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian pada saat proses pengujiannya di sini nanti skenario ujinya untuk masing-masing ya. Di sini misalnya untuk bagian player audio, tadi teman-teman lihat di sini player audio itu menampilkan, menjalankan button-buttonnya ya. Jadi di sini skenarionya adalah ketika menekan tombol next yang ada di dalam aplikasi, maka apa hasil yang diharapkan? Seharusnya aplikasi akan bisa memutar file yang berupa audio, yaitu untuk yang ada di list selanjutnya. Nah, hasil pengujiannya apakah berhasil atau tidak? Ketika kita klik next ya, tombol next, kemudian akan memutar audio yang pada list berikutnya gitu ya. Kalau kita klik preview dan seterusnya, apakah semuanya ini berhasil ataukah ada bagian yang error gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ini untuk kasus uji yang pengaturan sensor misalnya ya. Kemudian ada juga untuk yang kasus-kasus lainnya sesuai dengan daftar uji yang dibuat untuk masing-masing kasus ujinya ya. Ini untuk menu misalnya player video dan seterusnya, teman-teman hampir sama, hanya tergantung dari hasil yang diperoleh ketika aplikasi ini dijalankan gitu ya. Nah, setelah dilakukan black box testing, selanjutnya adalah tadi untuk acceptance testingnya. Acceptance testing itu jadi aplikasi ini seberapa besar bisa diterima oleh user ya, kebermanfaatannya seberapa besar, karena ada aplikasi yang sangat bagus tetapi ketika digunakan oleh user karena saking canggihnya usernya malah bingung ya, jadi dia tidak user friendly ya. Ada juga yang menu-menunya sangat sederhana, saking sederhananya jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dari solusi yang diharapkan oleh user ya. Jadi user itu punya berbagai pengalaman ketika menggunakan sebuah aplikasi ya. Nah, kadar pengalamannya itu atau kepuasannya itu bisa diukur ya. Salah satunya menggunakan adalah media kuesioner untuk disebarkan kepada user, atau kita sebutnya kalau berhubungan dengan kuesioner adalah responden atau sampel ya. Nah, dari hasil kuesioner ini teman-teman kemudian bisa diolah sehingga hasilnya adalah nanti seberapa besar sih aplikasi ini bisa diterima oleh pengguna gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk uji beta ya. Uji beta ini biasanya sebelumnya teman-teman harus menentukan skala kepuasan ya. Teman-teman bisa mencari referensi tentang bagaimana menentukan skala kepuasan ini ya. Ini yang umum digunakan adalah skala Likert. Biasanya skalanya itu dari 1 sampai 5 ya. Ini tergantung teman-teman menggunakan referensi yang mana. Mungkin mau dikasih rank 1 sampai 9 ya, 1 sampai 4 saja boleh ya. Nah, ini rumus umumnya ya. Rumus umumnya yaitu ada variabel Y, ada variabel X, kemudian dibagi dengan skor ideal, yang mana Y-nya itu adalah nilai persentase yang akan kita cari. Jadi nanti bisa berdasarkan per masing-masing pertanyaan kita buat scoringnya ya, bisa nanti keseluruhan ya yang kemudian dijumlahkan. Kemudian di sini X itu adalah nilai kategori jawaban yang dikalikan dengan frekuensinya ya. Jadi nanti dapatnya berapa persen ya yang aplikasi kita ini bisa diterima oleh user. N itu adalah nilai dari setiap jawabannya ya. Nanti ada. Kemudian R itu adalah frekuensi ya. Kemudian ada skor ideal, pembaginya di sini teman-teman, pembaginya adalah nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah sampel. Ya, jadi misalnya gini, Ibu sebagai responden kemudian mengisi kuesioner, untuk jawaban pertama itu Ibu jawabnya di antara rank skala ini Ibu jawabnya misal setuju. Berarti nanti nilai jawaban untuk nomor 1 tersebut adalah yang dari Ibu 4 gitu ya. Kemudian skor idealnya, skor ideal adalah nilai tertinggi. Jadi di sini nilai tertinggi untuk skalanya berapa? Misalnya di sini kita menggunakan skala yang nilai tertingginya adalah 5.
Nah, kemudian untuk memperoleh skor ideal adalah berarti 5 dikali dengan jumlah sampel. Sampelnya ini variatif ya, teman-teman. Kalau di sini contohnya adalah ada 30 sampel atau 30 responden yang mengisi kuesioner kita gitu ya. Oke, sampai sini bisa cukup difahami ya, semoga ya. Jadi penggunaan rumusnya ini sangat mudah sekali. Ya, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini disesuaikan dengan eh, aplikasinya ya. Karena setiap aplikasi mungkin pengujiannya akan berbeda-beda. Contohnya di sini. Menurut Anda, apakah aplikasi multimedia player interaktif ini sudah dapat memenuhi kebutuhan ya untuk memutar audio dan video dalam satu aplikasi? Jika ternyata aplikasinya ini dinilai bagus ya oleh respondennya, maka mungkin dia akan menjawab sangat setuju. Kalau dinilai kurang bagus ya, mungkin dia akan menjawab kurang setuju gitu dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan kasus masing-masing gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai untuk setiap pertanyaannya ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai Y-nya. Contoh, untuk pertanyaan nomor 1 tadi yang ini menurut Anda itu kan ada 5 ya. Nah, di sini harus dijelaskan dulu nilai 1 itu untuk yang mana. Biasanya dia akan naik ya. Nilai 1 itu adalah tidak setuju, kemudian yang 2 itu kurang setuju, yang nilai 3 itu cukup setuju, 4 setuju, 5 adalah sangat setuju. Sehingga kalau dikonversi di sini si user itu memberikan nilai berapa gitu ya. Contoh, kalau ini berdasarkan per nomor pertanyaan. Misalnya, dari 30 responden untuk pertanyaan nomor 1 itu ada 7 responden yang bilang sangat setuju. Sebagian besar responden adalah setuju ya. Nah, tidak ada responden yang memberikan nilai negatif terhadap aplikasi tersebut ya. Sehingga di sini teman-teman jumlahnya ini harus tetap sesuai dengan jumlah responden ya. Jadi untuk nomor berapapun akan selalu sama jumlahnya, yaitu 30 ya. Yang berbeda adalah di sininya. Ya, di sini beda-beda tergantung mana nilai tertinggi atau terbanyak yang diberikan responden ya gitu. Jadi NR-nya adalah perkalian dari si skala dikalikan dengan jumlah responden yang memberikan nilai untuk skala tersebut ya. Contohnya di sini ada 7 responden memberikan nilai sangat bagus ya. Nah, maka NR-nya di sini 35. Nah, untuk setiap skala ini dikalikan ya. 3 kali 6 berarti ada 6 responden yang memberikan nilai cukup ya. Atau netral, biasanya dia bingung antara sangat bagus atau kurang bagus gitu ya. Ya, jadi di sini nilai yang netral dari responden. Nah, kita jumlahkan untuk pertanyaan nomor 1 ini nilainya adalah 80,67% ya, yaitu Y-nya adalah 121 ini dibagi dengan 150. 150 itu adalah tadi nilai maksimal dari skalanya, yaitu 5 dikali dengan jumlah sampel atau jumlah responden, yaitu 30 ya. Maka 5 kali 30 adalah 150. Jadi kesimpulannya aplikasi ini ya, aplikasi multimedia player interaktif ini dari sisi untuk memutar audio video dalam satu aplikasi, sebagian responden itu bilang sangat setuju atau bisa dikategorikan sudah memenuhi kebutuhan dari responden gitu ya. Begitu juga untuk yang pertanyaan nomor 2 ya. Jadi sama ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dengan mudah difahami untuk latihannya. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk uji beta ini sangat membantu kita untuk tahu apakah aplikasi kita diterima dengan baik oleh responden atau tidak ya. Jadi nanti bisa digabungkan secara keseluruhan dari seluruh nomor itu berapa persentase yang diperoleh, kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaannya, maka akan diperoleh nilai secara keseluruhan gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.